Ada kasus menarik di masyarakat, punya tanggungan kontrakan, sekolah anak-anaknya, tapi nggak mampu. Mau minjem sana-sini, nggak ada yang mau ngasih. Akhirnya, boleh nggak saya minjem riba karena kondisi itu? Tadi saat dengan sekarang ada pinjol ini kan, kayaknya lebih mudah lagi. Gimana tuh, Ustaz? Sama menghadapi kondisi ini ya, masing-masing kita mengukur kemampuan sebelum mengambil keputusan, sebelum menyekolahkan anak, itu kemampuan. Sebelum cari kontrakan, pikirkan kemampuan. Kebutuhan lain pun disesuaikan. Kalau saja Al-Quran mengingatkan makan dan minum tidak boleh israf bagi masalah pendidikan, masalah tempat tinggal, masalah kebutuhan yang tidak sampai pada primer lainnya. Tapi kalau itu dalam kasus primer, sekolah namanya memang sekolah Islam dengan yang paling murah, dan kontrakan memang itulah akhir titik paling layak. Dan ya, kemudian seluruh usaha sudah maksimal dilakukan dan tidak mampu, jangan pinjam. Tempatnya las lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat. Anda bukan minta-minta datang ke sana, Anda mengambil hak Anda di sana. Oh, itu yang menarik. Jadi kategorinya tidak termasuk minta-minta yang dilarang. Tidak, mengambil hak bukan minta-minta. Karena Allah sudah menentukan. Dan makhluk. Tentang lembaga las, keberadaan lembaga amil zakat bagi yang sifatnya resmi, yang kumpulan dana dan penyalurannya itu bersifat berkelanjutan, bukan hanya di Ramadan saja. Itu bisa membantu para orang-orang yang rezekinya disempitkan oleh Allah. Itu ada di siapa? Ada di setiap kecamatan lah. Kecamatan? Dan kelas kecamatan yang punya nasional negara, punya badan negara badan. Dan mereka menerima kasus-kasus seperti ini. Dan memang mereka tujuannya untuk itu kok. Zakat itu kan dana bukan untuk mereka, Ustaz. Informasi ini takut memang nggak sampai. Banyak yang nggak tahu. Kita juga baru tahu. Makanya muncul itu pinjol banyak, ini itu yang riba. Ini juga nasihat kepada teman-teman yang diamanahkan oleh kaum muslimin, oleh para muzaki, dan diamanahkan oleh negara untuk membentukkan badan yang basnas yang resmi ditunjuk oleh presiden dengan turunannya, dan juga yang sudah masyarakat kemudian mengurus perizinan resminya dalam bentuk lembaga amil zakat. Banyak setiap organisasi besar seperti Muhammadiyah punya LAS, Nahdlatul Ulama punya LAS-NU, kemudian hampir setiap kota banyak LAS yang swadaya masyarakat selain yang resmi tadi. Datangi mereka, berikan resmi dan nasihat kepada mereka teman-teman yang bekerja di LAS. Memang tugas Anda digaji dan dibuat oleh negara untuk memberikan melayani para kaum muslimin, para du'afa yang seperti ini. Artinya dan itu adalah hak mereka. Anda hanya mendapatkan di situ gaji. Kalau mereka mendapatkan hak bukan gaji, Allah yang menentukan hak mereka di sana. Bukan pelitnya dia tapi pelit Ustaz. Ya, itu nasihat kita teman-teman bekerja di zakat ini, bahwa Anda hanya dapat gaji untuk para tuan-tuan Anda yang para fuqara masakin ini. Mereka lah pemiliknya. Tuannya justru para fuqara. Ya. Mereka senang saat saldonya banyak mereka. Jadi mereka jaga tuh saldonya, bangga kalau banyak. Oh, prestis luar biasa itu. Ya, sekarang kan LAS yang sukses tentu yang banyak adalah pendistribusian, bukan saldo. Terkumpul banyak suatu pencapaian, pendistribusian lebih banyak adalah kesuksesan. Menyalurkan hak itu. Ya, itu menunjukkan mereka adalah amanah. Uang orang-orang ini para tuan-tuan Anda. Memang mereka dalam kondisi lemah, banyak sebagian kaum muslimin yang tidak terlalu amanah menganggap mereka bukan pemiliknya. Mereka lah para pemilik dana-dana yang Anda kumpulkan itu. Dalam mazhab Syafi'i ma'ruf, hak para fuqara al-masakin itu bukan 500.000, bukan 1 juta, bukan itu. Kifayatul umur. Itu mazhab Syafi'i. artinya kebutuhan dia untuk seumur hidup. Ya, tadi umpamanya dikatakan dalam kekurangan dia tadi, tempat tinggal yang sesuai, tidak berlebih, pendidikan yang sesuai, tidak berlebih, kebutuhan listrik yang sesuai, tidak berlebih, dihitung. Ya, kalau jumhur kifayatul am, kebutuhan 1 tahun. Kebutuhan 1 tahun. Mazhab Hanafi itu tidak boleh lebih dari nisab. Mazhab Syafi'i luar biasa. Kifayatul umur. Kifayatul umur sama bisa 8 nisab. Tidak boleh lebih nisab kan Ustaz? Tetap nggak boleh lebih mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab Syafi'i Jumhur kifayatul am. Kifayatul am bisa 2 nisab, bisa 3 nisab. Ya, memenuhi kebutuhan kalau dia 1 tahun di atas nisab. Anda satu pribadi, ayah ibu dengan Anda, mertua bapak dengan Anda, mereka punya kebutuhan khusus yang tinggi, belum lagi anak-anak dan kebutuhan istri Anda. Pengeluaran semuanya 20 juta per bulan tidak bisa ditawar. Kalau berkurang akan memudaratkan salah satu. Sedangkan pendapatan maksimal UMR cuma 5 juta umpamanya. Di Jakarta itu. Berkurang 15 juta ini kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Jumhur kali 12. 1 tahun. Ya, 1 tahun. Kali 12. Iya. Berapa itu? 10 juta. Serahkan kepada mereka. Kalau kifayatul umurnya sampai kapan? Kita kan nggak tahu. Selamanya dia dihitung. Umurnya mati kapan nggak tahu. Artinya ngasih gimana itu teknis ya. Teknisnya mereka sudah. Kita kulik lagi. Artinya gini, kalau kembali ke sini, walaupun orang itu dalam kondisi kepepet seperti dalam kasus ini, tetap tidak boleh ya riba itu. Udah datang kepepet, ada alternatif yang syariah. Tadi udah datang kelas. Nggak tahu. Udah datang kelas. Nggak tahu. Nggak dikasih. Nggak tahu las. Namanya pembeli nggak dikasih ngapain? Dia menuntut. Lapor ke pengadilan agama, saya dizolimin. Panjang ceritanya. Akhirnya anaknya lari dari sekolah. Jadi proses kan kita tahu
tahu birokrasi di Indonesia ini agak panjang Ustaz ya. Artinya memang nggak ada darurat itu nggak ada Ustaz ya? Untuk pinjam gini Ustaz ya, riba itu. Darurat itu tadi yang saya katakan, yang kita yakini darurat itu tidak ada alternatif. Ini alternatif banyak. Ya Ustaz daruratnya Ustaz. Tadi udah usaha kelas nggak dapet gitu kan. Kata Ustaz ini kan masih harus ngurus laporan sampai anaknya dikeluarkan dari sekolah. Darurat. Iya, masalah darurat ini memang kalau kita buka, akhirnya banyak orang yang bermudah-mudahan sedikit-sedikit Darurat. dibilang darurat, sedikit-sedikit dibilang darurat. Ini yang menjadi masalah. Makanya Ustaz juga memang benar-benar mengecilkan celah itu, karena memang kenyataan orang-orang awam ini banyak dari mereka yang bermudah-mudahan dalam menyebut suatu keadaan sebagai darurat. Padahal kan darurat itu adalah keadaan di mana ketika seseorang tidak bisa melakukan yang diharamkan, akhirnya dia mati atau mendekati kematian atau dia akan kehilangan sebagian dari tubuhnya atau anggota badannya. Dan ini kan keadaan yang sangat apa ya, sangat genting. Baru itu dikatakan darurat. Mau mati, separuh tubuhnya mau stroke, umpamanya. Itu darurat. Kalau cuma anaknya dikeluarkan dari sekolah, aman. Tidak sekolah lain. Jadi bagus. Bukan. Dan sekarang pun masih banyak sekolah-sekolah gratis juga. Oh, ini yang enak nih. Iya. Lagi cari lulus kelas, sekolah dari yang gratis. Tapi tidak mampu. Tidak mampu. Tapi banyak orang kan memaksakan diri kan. Ya, itu Kan kan. Mama Nambu ya, Kemudian setelah itu bilang darurat gitu. Nah, Masya Allah. Jadi tidak ada celah ya untuk itu ya, kecuali kondisi yang tadi itu Iya, mati kondisi itu. atau apa. dan juga dengan adanya sekarang mereka BPJS kan karena mereka mengatakan sakit ya, nggak bisa berobat karena ditarik uang yang banyak. Padahal ada solusi dengan Kerja. Saya menunjukkan kepada para pengelola las, baik yang sudah berizin nasional, berizin kabupaten dan seterusnya, atau yang masih bentuk yayasan, bahwa para duafa di sekitar Anda siapkan BPJS. Nggak ada mereka KTP, buatkan KTP, Anda kan ada. Ya. Sudah ada kakak, selesaikan kakaknya yang berurusan yang benar. Buatkan semuanya BPJS-nya. Ketika dia sakit, meringankan Anda, meringankan mereka juga. Apalagi kalau lembaga yang mengurus ke BPJS atas nama lembaga filantropi atau lembaga sosial, untuk BPJS lebih dahulukan sebagai anggota PBI serta bebas iuran dan gitu. Jadi memang kita hidup di negara yang pihak penengah ini dalam hal ini LAS harus sangat berperan banyak. Itu ambil bola, jangan nunggu pun kepada para muzaki, ambil bola juga. Datangin tuh pelan-pelan muslim, datangin syaksian atau tokoh-tokoh muslim yang diberikan Allah kelapangan harta, ingatkan mereka akan zakat. Umumnya mereka sadar zakat, tapi kadang mereka banyak yang menyangka zakat itu hanya dari laba bisnisnya. Datangin tokoh-tokoh warung-warung mereka yang perkembangannya bagus, Anda lihat, Anda cek, dan juga membantu mereka selamat dari neraka. Dan ketika diterima, Anda cari lagi bola mustahik tadi. Selain itu benar-benar satu nih terakhir. Ustaz, Ustaz pernah nggak ada yang konsultasi tentang zakat ini yang uangnya triliunan? Yang triliunan tidak ada yang miliaran. Miliaran aja kan Ustaz? Kemana yang triliunan itu konsultasinya? Wallah. Dakwah semampumu.